Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes I Komang Winata MSI selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI selaku dosen pembahas. Perkenalkan, saya Dina Anggraini, mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung angkatan 2017. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Micro-Teaching, Persepsi Profesi Guru dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat Menjadi Guru pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung. Pertama, gambaran umum penelitian, yaitu lokasi pada penelitian ini pada mahasiswa jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung. Kemudian, populasi pada penelitian ini sebanyak 251 mahasiswa yang terdiri dari pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan angkatan 2017. Kemudian sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebanyak 72 mahasiswa, dan instrumen pada penelitian ini menggunakan angket yang disebar melalui Google Formulir. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh pembelajaran micro-teaching terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS? Yang kedua, apakah ada pengaruh persepsi profesi guru terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS? Yang ketiga, apakah ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS? Dan yang terakhir, apakah ada pengaruh simultan pembelajaran micro-teaching, persepsi profesi guru, lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS? Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, ada pengaruh pembelajaran micro-teaching terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS. Yang kedua, ada pengaruh persepsi profesi guru terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS. Yang terakhir, ada pengaruh secara simultan pembelajaran micro-teaching, persepsi guru, dan lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS. Selanjutnya, uji persyaratan instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Pada variabel yang pertama, yaitu pembelajaran micro-teaching, ada 10 pernyataan yang dinyatakan valid dan 2 pernyataan yang tidak valid. Selanjutnya, variabel yang kedua, persepsi profesi guru, ada 10 pernyataan yang valid dan 2 pernyataan dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, pada variabel yang ketiga, yaitu lingkungan keluarga, ada 10 pernyataan yang valid dan 2 pernyataan tidak valid. Selanjutnya, minat menjadi guru, ada 10 pernyataan yang valid. Kemudian selanjutnya ada uji reliabilitas dengan variabel yang pertama, yaitu pembelajaran micro-teaching, didapat R hitungnya sebesar 0,942 dengan kategori reliabelnya sangat tinggi. Selanjutnya, variabel yang kedua, yaitu persepsi profesi guru, didapat R hitung sebesar 0,886 dengan kategori reliabel sangat tinggi. Kemudian variabel yang ketiga, yaitu lingkungan keluarga, didapat R hitung sebesar 0,935 dengan kategori reliabelnya sangat tinggi. Dan yang terakhir, variabel minat menjadi guru, yaitu didapat R hitung sebesar 0,900 dengan kategori reliabelnya sangat tinggi. Selanjutnya, uji persyaratan analisis. Yang pertama, uji normalitas. Dari perhitungan SPSS, semua variabel X1, X2, X3, dan Y, semua signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga keputusannya terima H0 dan kesimpulannya normal, yang berarti bahwa semua variabel berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Dari semua variabel X1, X2, X3 diperoleh nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, sehingga keputusannya terima H0 dan kesimpulannya yaitu homogen, yang berarti semua variabel berasal dari populasi yang homogen. Selanjutnya ada uji persyaratan regresi linier ganda, atau uji asumsi klasik. Yang pertama, uji kelinieran regresi.
yaitu semua variabel X1, X2, X3 diperoleh nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga terima H0 dan kesimpulannya linier yang berarti semua variabel linier. Selanjutnya uji multikolinearitas, yaitu variabel X1, X2, dan X3 diperoleh R-square-nya lebih besar dari partial correlation-nya sehingga keputusannya terima H0 dan kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi di mana diperoleh sebesar 1,955 yang terletak di antara 2 atau mendekati 2 dan terletak di tengah DU dan 4 min DU, sehingga dari hasil ini didapat bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya uji heteroskedastisitas, yaitu variabel X1, X2, dan X3 diperoleh sig abresidnya lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulannya itu terima H0 yang berarti semua variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya uji hipotesis, yaitu yang pertama uji regresi linier sederhana. Pada variabel yang pertama, pembelajaran microteaching terhadap minat menjadi guru diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,703 lebih besar dari 1,994 dengan taraf signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,5 sehingga pembelajaran microteaching berpengaruh terhadap minat menjadi guru. Yang kedua, persepsi profesi guru terhadap minat menjadi guru diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,516 lebih besar dari 1,994 dengan taraf signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,5 sehingga persepsi profesi guru lebih berpengaruh terhadap minat menjadi guru. Yang ketiga yaitu lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru diperoleh T hitung sebesar 2,723 lebih besar dari T tabel yaitu 1,994 dengan taraf signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05 sehingga lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat menjadi guru. Selanjutnya uji regresi linear multiple, yaitu pada tabel model Summary diperoleh R-square-nya yaitu 0,523, berarti semua variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh sebesar 52,3% mempengaruhi minat menjadi guru, sehingga sisanya 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya jika dilihat dari tabel koefisien, yaitu pada kolom beta, pada pembelajaran microteaching sebesar 0,337, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel pembelajaran microteaching akan meningkatkan minat menjadi guru sebesar 33,7%. Selanjutnya persepsi profesi guru yaitu 0,199. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel persepsi profesi guru akan meningkatkan minat menjadi guru sebesar 19,9%. Dan yang terakhir yaitu lingkungan keluarga 0,243 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel akan meningkatkan minat menjadi guru sebesar 24,3%. Selanjutnya pada tabel ANOVA yaitu dilihat dari tingkat signifikansinya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, kemudian F hitungnya 24,826 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,74 dan hasil dari interpolasi, maka sehingga dari hasil uji regresi linear multiple dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap minat menjadi guru. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, ada pengaruh positif dan signifikan pembelajaran microteaching terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung Angkatan 2017. Hal ini terlihat apabila mahasiswa dapat memahami dan melatih diri pada saat pembelajaran microteaching di kelas, maka minat menjadi guru yang ditimbulkan akan meningkat dan membantu mereka untuk meraih keberhasilannya.
Yang kedua, ada pengaruh positif dan signifikan persepsi profesi guru terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung angkatan 2017. Hal ini dapat dilihat apabila mahasiswa memandang profesi guru dengan baik, maka minat menjadi guru yang ditimbulkan akan meningkat. Yang ketiga, ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung angkatan 2017. Hal ini terlihat apabila mahasiswa mendapatkan dorongan dan dukungan dari keluarganya untuk menjadi seorang guru, maka minat menjadi guru yang ditimbulkan akan meningkat dengan baik. Yang keempat, ada pengaruh positif dan signifikan pembelajaran micro-teaching, persepsi profesi guru, dan lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung Angkatan 2017. Hal ini terlihat apabila mahasiswa dapat memahami dan melatih dari kemampuannya dan memiliki pengetahuan tentang profesi guru serta mendapatkan dukungan dari keluarga, maka minat menjadi guru yang ditimbulkan akan meningkat dan mahasiswa dapat mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam pengucapan maupun penyampaian dalam presentasi. Kepada Allah saya mohon ampun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.